Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Firdausi. Di sini saya dari kelas B XLFL akan menyampaikan sebuah presentasi. Nah, jadi pernah nggak sih teman-teman itu ngerasain itu ketika weekend teman-teman itu harus tetap bekerja karena mungkin ada kerjaan yang menumpuk atau itu teman-teman tuh ngerasa, aku tuh weekend ya tetap harus kerja gitu, aku weekend tetap harus produktif gitu. Nah, kemudian yang harusnya weekend itu kan biasanya kita untuk istirahat, untuk refreshing atau mungkin untuk menjalankan hobi yang kita miliki. Nah, di sisi lain malah kita itu ya kerja terus itu. Jadi weekdays kerja, weekend juga tetap kerja gitu. Pokoknya harus produktif gitu. Nah, atau teman-teman tuh kadang pulangnya malam terus gitu gara-gara ya sering lembur di kantor atau mungkin di kampusnya karena harus ngerjain sesuatu, ada tugas yang diberikan oleh atasan gitu sehingga kita harus lembur terus gitu. Sering banget itu. Dan nggak cuma sekali dua kali selama seminggu. Jadi intinya itu sering banget gitu frekuensinya. Nah, atau karena kita sering banget nih ngerjain waktu weekend, terus ya sering lembur gitu, jadi tuh kita sebenarnya akhirnya nggak sadar tuh kalau misalnya tanggal merah atau mungkin weekend itu harinya untuk libur. Jadi rasanya ya semua hari itu sama. Eh, Semua hari itu kita nganggapnya kayak ya buat kerja. Jadi nggak ada waktu untuk yang namanya istirahat atau sebagainya. Nah, mungkin teman-teman yang pernah ngerasain tanda-tanda seperti ini, nah kemungkinan besar teman-teman masuk ke dalam namanya hustle culture. Jadi untuk hustle culture itu saya juga pernah punya cerita nih tentang hustle culture. Jadi ketika saya berorganisasi di kampus, saya ikut tim gitu, ikut tim. Nah, itu culture-nya memang hustle gitu. Nah, jadi ketika mengerjakan sesuatu itu kan kalau kita sebagai mahasiswa dari pagi sampai sore kan kuliah. Nah, jadi kita ngerjain sesuatu itu ketika malam hari gitu. Nah, kisarannya kita start mulai jam 7 malam. Nah, kalau hari-hari normal, kalau lagi nggak banyak kerjaan, biasanya jam 10 malam itu udah selesai. Nah, tapi sering banget nih kita tuh ngelembur. Jadi kalau mau ngelembur itu kita weekday saja tuh bisa ngelembur sampai jam 12 malam atau sampai jam 1 pagi gitu, dini hari. Nah, saya juga pernah ngerasain hal tersebut. Pun untuk waktu Sabtu Minggu itu tetap kita harus bekerja dari pagi, kita udah kerja gitu, karena harus mencoba beberapa hal yang memang itu tuh wajib dicoba, karena kalau nggak weekend itu nggak bisa dikerjain. Jadi selama 1 tahun itu atau bahkan hampir 2 tahun, saya ngerasain di posisi tersebut masuk ke dalam yang namanya hustle culture, dan itu menurut saya sangat-sangat uh, melelahkan begitu. Walaupun mungkin ada benefit-benefitnya, cuman menurut saya itu sangat-sangat melelahkan. Jadi apa sih hustle culture itu? Nah, hustle culture itu kondisi yang terjadi karena seseorang itu memiliki motivasi untuk bekerja melebihi batas waktu demi meraih kesuksesan. Bahkan mereka ini seolah ingin bekerja keras lebih banyak daripada waktu normal. Nah, dari penganut hustle culture ini percaya kalau misalnya itu apa yang dia lakukan itu nggak pernah cukup buat meraih kesuksesan. Jadi dia inginnya tuh lebih, lebih, dan lebih gitu. Nah,
mereka juga yang orang-orang hustle culture ini juga mengutamakan yang namanya produktivitas gitu. Nah, daripada mereka ini sangat-sangat mementingkan produktivitas, bahkan rela untuk mengorbankan seperti kesehatan mental, kesehatan fisik, hubungan dengan orang-orang terdekatnya itu mereka juga mau untuk mengorbankan supaya meraih apa yang dicita-citakan gitu. Nah, bahkan orang yang terjebak hustle culture ini jarang istirahat gitu. Nah, ketika beristirahat pun pikiran mereka itu biasanya masih mikirin kerjaan gitu. Wah, nanti aku mau ngerjain apa lagi nih gitu. Wah, oh nanti pekerjaannya harus gini 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 gini. Oh, nanti ada deadline ini nih jam segini. Nah, bahkan ketika mereka istirahat masih memikirkan hal-hal tentang pekerjaan. Pokoknya kerja 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 gitu. Nah, bahkan uh, ada pandangan nih bahwa di dunia kerja tuh intinya semakin banyak jam yang kita sisihkan untuk bekerja, maka produktivitas itu juga akan naik gitu. Intinya sebanding gitu dengan waktu yang kita luangkan gitu. Nah, padahal kan belum tentu juga gitu. Ketika kita capek itu kan apapun yang kita lakukan juga tidak seefektif ketika kita sedang normal gitu atau sedang fit gitulah. Atau ketika kita sedang burn out nih gara-gara mungkin kerjaan kita lagi padat-padatnya, terus kita kerja terus gitu. Nah, kan ada di satu sisi kita akan mengalami burnout atau kelelahan ketika bekerja. Nah, ketika kita burnout itu apapun yang kita kerjain pasti nggak semaksimal ketika kita itu lagi fresh gitu. Nggak ada yang namanya stres ketika bekerja gitu. Nah, itu malah durasi kerja yang terlalu gila-gilaan itu malah menurut saya itu jadi malah kurang produktif ya karena tadi bisa terjadinya stres, kemudian burnout dan sejenisnya gitu. Nah, kemudian ada quotes unik nih dari Elon Musk. Nah, itu katanya kalau kita kerja itu selama 40 jam per minggu itu nggak bakal ngubah dunia gitu. Ya mungkin yang dikatain Elon Musk ada benernya, cuman menurut saya juga ada yang kurang. Mungkin Elon Musk juga bisa jadi sampai saat ini gara-gara kerja kerasnya juga pasti. Nah, cuman yang nggak dilihat di sisi lainnya itu setiap orang pasti punya yang namanya privilege sama keberuntungannya masing-masing. Mungkin Elon Musk ini juga orangnya terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Nah, coba bayangin kalau ada seseorang yang lahir dari keluarga yang kekurangan. Misal orang tuanya pun tidak bersekolah, otomatis lingkungan yang ada di sekitarnya, tempat tinggalnya itu juga orang-orang yang mungkin juga tidak bersekolah gitu kan. Nah, itu kan struggle-nya beda lagi walaupun ya mungkin bisa aja gitu dengan dia bekerja lebih dari 40 jam per minggu bisa aja jadi orang sukses. Cuman kan kalau kita pikir-pikir jadi sesukses kayak Elon Musk gitu kan agak berat ya. Nah, sama aja halnya kayak misal driver ojek online gitu kan. Ya walaupun dia kerjanya misal 50 jam per minggu, ya kita tahulah penghasilannya driver ojek online itu berapa, walaupun dia kerja 50 jam per minggu itu, apakah dia dapat mengubah dunia gitu kan. Ya realitanya kan ya belum ya gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui gitu. Nah, kemudian nih saya akan mengasih tips-tips nih biar kita itu tidak terjebak dalam
yang namanya budaya hasil culture. Nah, yang pertama itu kita bekerjalah untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Nah, itu kan suatu hal yang beda. Kalau kita hidup untuk bekerja, waktu kita itu seluruhnya ya kita habiskan untuk yang namanya bekerja gitu. Jadi kita jarang buat meluangkan waktu untuk bersenang-senang gitu istilahnya. Kita jarang untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat gitu kan. Jadi kita ya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita gitu kan. Sepenuhnya itu kerja ya full buat hidup kita itu buat kerja aja gitu loh. Nah, itu jangan gitu. Kemudian kita juga untuk berhenti membandingkan diri. Pasti banyaklah orang-orang yang di atas kita itu pasti jelas ada, selalu ada. Nah, dengan kita kadang-kadang mensyukuri apa nikmat yang ada di diri kita itu, kadang kita bisa sadar ternyata banyak nikmat yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Ya, kita salah satunya bisa melihat orang yang di bawah kita. Mungkin kita bisa lihat orang-orang yang tunawisma yang nggak punya rumah gitu kan. Kita bisa melihat mereka kalau tidur di pinggir jalan, kalau hujan ya kehujanan, kalau panas kepanasan. Nah, dari situ kita yang punya rumah itu bisa setidaknya bersyukur, oh kalau hujan ya masih bisa berteduh, kalau panas nggak langsung kepanasan gitu. Kemudian yang ketiga itu coba hargai dan gunakan waktu luang untuk bersantai. Nah, tadi kita jadi ketika kerjaan itu udah selesai semuanya gitu kan, ya kita cobalah untuk hargai waktu untuk santai, istilahnya untuk me time atau mungkin kita untuk bersosialisasi dengan orang-orang terdekat kita gitu kan, melakukan hobi yang kita miliki gitu. Nah, jadi kita juga tetap masih punya waktu untuk having fun gitu. Kemudian yang keempat itu sukses tuh nggak hanya dari bekerja, nggak cuma hanya tentang finansial gitu kesuksesan. Karena tiap orang kan punya definisi sukses masing-masing. Nah, mungkin bisa aja kita sukses secara finansial, tapi secara hubungan dengan keluarga itu renggang ya tiap orang juga beda-beda kan perspektifnya. Mungkin kalau hubungan renggang sama keluarga ya sama aja gitu. Kemudian ya kesehatan, yang terakhir tuh kesehatan tuh yang lebih penting daripada bekerja, karena ya kalau kita misal kerja 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 terus kemudian kita sakit gitu kan, jika kita sakit terus kita paksakan untuk bekerja kan nggak semaksimal kalau kita itu saat sedang sehat kan. Kalau misal kita sakit kan bawaannya lemas gitu kan, pengennya istirahat. Nah, cuman gimana caranya kita tuh kerja juga melihat kesehatan kita supaya kita itu tetap fit dan tetap bugar sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.